Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat, bahagia, dan sejahtera guys. Oke, di video pagi ini ya, aku ingin berbagi tentang uh, bisnis apotek lagi ya. Jadi ini berkaitan dengan harga obat yang beberapa hari ini atau beberapa minggu ini sudah mulai naik guys. Terus kita sering ya dikomplain sama pasien, kenapa kok harganya malah naik gitu, dalam kondisi wabah tapi kok malah naik gitu ya. Jadi ini yang harus kita jelaskan dengan sebaik-baiknya kepada para konsumen kita ya, kepada pasien kita, jangan sampai mereka salah persepsi. Nanti sekalian aku akan menjelaskan bagaimana cara menangani komplain ketika harga obat naik ya. Jadi biasanya kan ketika ada harga obat naik itu kita beberapa kali sering mengalami komplain ya, bagaimana menjelaskannya, jangan sampai salah. Kalau salah nanti pasien akan pindah. Oke ya, kita lanjut ya. Beberapa waktu ya, sekitar mungkin bulan Februari awal sampai sekarang itu memang ada kenaikan harga yang obat yang cukup signifikan ya, antara 5% sampai 10%. Dan obat-obat itu memang naiknya sudah naik dari distributornya. Distributor mungkin mereka dapatnya dari pabrik juga sudah naik. Nah, kenaikan harga obat ini bisa karena terjadi beberapa hal, bisa karena kenaikan bahan baku ataupun kenaikan biaya operasional yang lainnya ya. Jadi itu yang harus kita jelaskan ke pasien, karena pada prinsipnya sebuah apotek itu ya, harga obatnya itu ya standarnya ya seperti itulah ya, marginnya itu sekitar 10 sampai 20%. Jadi untuk yang wajar ya, atau apotek yang wajar ya, terutama untuk apotek yang di daerah perkotaan atau di daerah Jogja dan sekitarnya, itu sekitar itu marginnya. Karena kalau ngambil margin terlalu besar juga akhirnya nggak laku juga. Tapi kalau marginnya terlalu kecil ya apa, kalau omsetnya nggak mencapai ya akhirnya biaya operasional nggak tercover guys. Jadi itu ya. Nah, ketika ada kenaikan harga obat, maka apa yang perlu kita sampaikan kepada pasien? Nah, jadi yang perlu kita sampaikan adalah bahwa kita terima kasih telah diberikan kritikan, dan memang kenaikan harga obat ini bukan karena apotek yang menaikkan Bu, ini memang dari distributornya harganya sudah naik. Jadi kita memang harus menaikkan harga, karena kalau enggak nanti enggak bisa mengcover biaya operasional juga. Jadi marginnya kan jadi semakin kecil ya. Kalau margin sudah 10% diturunkan lagi kan jadi kita jadi repot. Dan kondisi seperti ini itu memang kita harus hati-hati ya, selektif. Tidak boleh kita terus cuek gitu. Misalnya ada pasien, ini kok harganya naik, ya memang naik Bu gitu. Tadi jangan cuek seperti itu, jangan ketus lah. Kita jelaskan dengan sebaik-baiknya bahwa kenaikan harga obat ini karena adanya kenaikan dari pihak distributor. Jadi tidak apotek itu menaikkan serta merta, tetapi memang ada asumsinya ya, bahwa karena dari distributor dapatnya sekian ya kita naikkan. Jadi misalnya faktor harganya cuma 10%, kalau dari distributornya 100.000 ya 110. Kalau dulu dari distributornya cuma 90 ya cuma 99 gitu kan. Jadi kita faktor harganya kan sudah fix ya, berapa persen itu kan sudah fix ya. Apalagi yang sudah pakai program komputer kan sudah fix itu faktor harganya. Jadi itu. Nah, selain itu ya, teman-teman, dalam bisnis apotek itu jangan sampai hanya terjebak pada persaingan harga. Aku udah pernah sering bilang ya di beberapa videoku bahwa hati-hati dengan memainkan harga ya. Misalnya sering memberikan diskon, kemudian sering memberikan gimmick-gimmick dan lain sebagainya. Itu nanti imbasnya kepada konsumen. Konsumen itu akan merasa dia setiap beli di tempat kita itu harus dapat diskon. Bahkan mereka akan menunggu diskon yang kita berikan. Nah, solusinya gimana ya? Diskon boleh kita berikan, tetapi hanya dalam rentang waktu tertentu. Di rentang waktu tertentu kita berikan promosi,
misalnya diskon 5% untuk produk A, B, C, D gitu sampai dengan tanggal sekian gitu. Nah, nanti kita evaluasi ada kenaikan omset nggak gitu. Kalau nggak ada kenaikan ya berarti harus kita cari produk lain yang lebih menjual. Jadi dalam bisnis apotek kalau kita hanya berpatokan pada harga yang murah, maka nanti hati-hati, kita akan terjebak pada persaingan harga antar apotek. Jadi apotek kita misalnya harganya diturunkan, nanti apotek sebelah turunkan juga, akhirnya saling menurunkan terus akhirnya imbasnya ya kita sendiri yang akan rugi. Terus pelayanan juga kurang bagus nanti akhirnya. Jadi membangun brand itu memang dari awal harus disesuaikan dengan kondisi apotek kita ya. Kalau kita misalnya memang brandnya itu pelayanan, ya sudah, kita harganya standar tapi pelayanan bagus gitu kan, terus lengkap kayak gitu aja. Terus nanti ya setiap beberapa waktu kasih diskon atau gimmick atau voucher atau dan lain-lain yang memberikan keuntungan kepada masyarakat. Jadi itu guys ya. Jadi masalah komplain harga ini memang agak sensitif ya. Jadi kalau kita menaikkan harga misalnya 5%, 10% itu memang terasa guys. Biasanya beli obat 100.000 jadi 110.000. Itu kan jadi terasa ya, pasien mereka komplain. Apalagi kondisi seperti sekarang ya. Kondisi sekarang ini kan ekonomi sedang terpuruk, terus kemudian ada wabah dan lain-lain, itu masyarakat konsumen itu sangat sensitif. Jadi kita dalam memberikan penjelasan itu kepada konsumen itu harus hati-hati betul. Jangan sampai menyinggung perasaan mereka. Jadi kita harus hati-hati. Bagaimanapun judesnya konsumen kepada kita itu tidak boleh lebih judes dari mereka. Jadi kita harus merendah. Kita merendah, mohon maaf Ibu, memang kenaikan harga ini disebabkan oleh kenaikan harga obat dari distributor dan bukan dari apotek sendiri. Jadi apotek terpaksa menaikkan harga. Jadi seperti itu. Oke guys, untuk masalah yang komplain harga hari ini mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian. Terus kalau kalian ada tip atau saran apa kira-kira yang bisa kalian berikan, bisa komen di bawah ini. Atau mungkin ada pengalaman bagaimana kalian menangani komplain masalah harga ya. Saya yakin ya setiap pebisnis apotek itu pasti pernah mengalami komplain masalah harga ini. Kalau aku dulu itu waktu komplain harga ya, misalnya di perusahaan BUMN ya, dulu di Kimia Farma itu ya, kalau komplain harga ya sudah, kita bilang memang dari program komputernya seperti itu Bu, karena kita nggak bisa ngutak-atik program komputer. Nah kalau sekarang karena kita ada yang manual, ada yang ini ya, kita jelaskan bahwa ini dari distributor ada kenaikan. Oke guys, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kondisi, dan jangan lupa bahagia. Tak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.